Halo Sobat Sang Pelaut, jumpa kembali di channel Sang Pelaut. Di kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai kapal Queen Mary, sebuah kapal transatlantik mewah yang dipercaya menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 150 arwah di dalamnya. Apakah Sobat percaya dengan hantu? Mari kita simak bersama kisahnya. Namun sebelumnya, silakan Sobat Sang Pelaut untuk like, komen, subscribe, dan dukung kami untuk terus berkembang. Terima kasih. Kapal Queen Mary dibuat pada tahun 1936 sebagai sebuah kapal transatlantik mewah dan menjadi flagship dari Cunard Line yang melayani jalur pelayaran Eropa-Amerika. Kapal ini pun pernah menjadi kapal angkut tentara Inggris dan sekutunya pada masa Perang Dunia Kedua. Selama masa pelayarannya, Queen Mary telah mengangkut lebih dari 3 juta orang melewati Samudra Atlantik. Mungkin banyak dari mereka yang masih tinggal di kapal ini namun berada di dunia yang berbeda. Majalah Time bahkan menyebut Queen Mary sebagai salah satu dari 10 tempat paling berhantu di dunia. Menurut buku catatan pelayarannya, 47 penumpang telah meninggal di kapal ini. Bahkan, kematian awak kapal dilaporkan lebih banyak terjadi. Di tahun 1988, Bill Winberg, seorang juru arsip, mengatakan pada Los Angeles Times bahwa pada saat Perang Dunia Kedua telah terjadi penguburan laut setiap 4 jam sekali di kapal ini. Tentara yang tewas di kapal dikuburkan dengan melemparkan mayatnya ke laut dalam sebuah upacara pemakaman. Dikatakan pula, ketika kapal meninggalkan New York, banyak di antara para tentara yang ingin menetap di Amerika melompat ke laut. Namun, tidak diketahui apakah mereka tenggelam atau berhasil mencapai daratan. Ketika pelayarannya dihentikan pada tahun 1967, kapal Queen Mary berubah menjadi sebuah hotel dan museum terapung. Ia bersandar secara permanen di pelabuhan Long Beach, California. Lebih dari 1,5 juta orang berkunjung ke Queen Mary setiap tahunnya. Namun, percaya atau tidak, ribuan pengunjung dan staf melaporkan tentang berbagai fenomena yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat mengenai aktivitas paranormal yang terjadi di kapal ini. Dimulai pada awal tahun 1990, Peter James, seorang paranormal yang juga berprofesi sebagai pemburu hantu, menghabiskan waktu selama beberapa tahun untuk bisa membuktikan keberadaan arwah yang diyakini sering menampakkan diri berdasarkan pengakuan para pengunjung kapal. Melalui penyelidikannya, ia mampu mengasosiasikan nama dengan beberapa arwah. Namun, sebagian besar tidak sejalan dengan kematian yang diketahui pernah terjadi di atas kapal. Beberapa arwah yang menghantui kapal dan sering melakukan penampakan diketahui memang memiliki catatan kematian yang cukup mengerikan. Mereka diantaranya adalah John Pedder, seorang petugas pemadam kebakaran kapal yang meninggal setelah mengalami kecelakaan tragis terjepit di sebuah pintu kedap air bernomor 13 pada bulan Juli 1966. Arwah John dikabarkan sering melakukan penampakan di sekitar koridor dan lift dekat dengan ruang mesin. Banyak pengunjung melaporkan tentang pria berjenggot dan berpakaian kerja yang tiba-tiba saja menghilang di pintu kedap air nomor 13, tempat di mana John Pedder ditemukan tewas. Dana. Arwah Dana sering menampakkan diri di aula Queen Mary. Beberapa pengunjung pun melaporkan penampakannya di ruang arsip dan area kargo kapal. Semasa hidupnya, Dana adalah seorang gadis muda yang tewas dibunuh oleh ayahnya sendiri. Diberitakan ada sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang menempati kamar B474. Mereka tewas setelah sang ayah mencekik istri dan salah satu anaknya di tempat tidur, kemudian menembak putrinya di kamar mandi sebelum akhirnya bunuh diri. Banyak yang menduga bahwa putrinya tersebut adalah Dana yang terus menghantui kapal hingga kini. The Woman by the Pool. Identitas arwah ini masih menjadi misteri. Banyak pengunjung yang melihatnya menggambarkan sosoknya sebagai seorang wanita berusia hampir 30 tahun yang mengenakan pakaian renang dengan gaya tahun 1930-an. Kemunculannya ditandai dengan jejak kaki basah di sekitar kolam renang yang sudah tidak berisi air lagi. John Henry. Semasa hidupnya, ia merupakan pekerja konstruksi kapal ketika Queen Mary dibuat. John Henry dilaporkan meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja di salah satu ruang boiler kapal yang kini telah dirubah menjadi ruang ganti bagi para artis yang akan tampil di panggung pesta Halloween Dark Harbor Night. Arwah John Henry terkenal sering menyentuh para pengunjung.
namun sepertinya ia lebih menyukai para pengunjung wanita. Banyak pengunjung pria merasa seperti didorong dan dipegang dengan kasar, sedangkan beberapa pengunjung wanita melaporkan bahwa mereka merasakan tangan lembut menyapu pipi atau rambut mereka. Jackie atau Jacqueline Torin merupakan arwah gadis kecil yang paling sering melakukan penampakan. Ia dilaporkan juga melakukan interaksi layaknya manusia dengan para pengunjung. Jackie sering bertanya mengenai keberadaan orang tuanya dan boneka teddy bear miliknya. Banyak pengunjung yang tidak menyadari bahwa mereka tengah berkomunikasi dengan arwah sampai saat ia berlari dan menghilang di area ruang ganti kolam renang. Lady in White. Para pengunjung yang mengikuti tur hantu di kapal ini sering melaporkan penampakan seorang wanita muda cantik dengan gaun putih ala tahun 30-an. Ia sering tampak menari bekas ruang dansa dan berdiri di samping piano lobby, sebuah piano yang dulunya digunakan untuk menghibur para penumpang di ruang dansa. Ia pun akan menghilang sekejap mata ketika ada seorang yang mencoba untuk mendekatinya. Di antara banyak ruangan berhantu di kapal Queen Mary, geladak B kapal merupakan tempat yang paling banyak akan terjadinya fenomena aktivitas paranormal. Di sana, terdapat sebuah kamar bernomor B340 yang telah ditutup oleh manajemen hotel pada tahun 1980 karena banyaknya laporan fenomena aneh dan aktivitas paranormal di luar nalar yang terjadi di kamar ini. Mungkinkah kamar ini adalah portal bagi dua dimensi di dalam kapal? Di balik itu semua, Queen Mary merupakan tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi bagi pecinta kapal pesiar klasik dan tentu saja para penggemar aktivitas paranormal. Kapal hotel ini memiliki 347 kamar dengan mempertahankan interior aslinya. Pada tahun 2018, manajemen pun telah membuka kembali kamar B340 setelah dibiarkan terisolasi selama kurang lebih 30 tahun. Kamar ini pun kini menjadi bagian dari suite 2 kamar yang dilengkapi dengan papan Ouija, kartu tarot, dan bola kristal di dalamnya. Demikianlah ulasan singkat mengenai RMS Queen Mary. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di video kami berikutnya.